Hai semuanya, perkenalkan nama saya Ervina Damayanti dari Program Studi Industri Pariwisata. Kali ini saya akan mempublikasikan secara langsung mengenai analisis karya tulis ilmiah. Untuk analisis karya tulis ilmiahnya sendiri, saya akan menganalisis makalah yang berjudul Perkembangan Bahasa Indonesia Dewasa ini. Selamat menyaksikan! Makalah yang berjudul Bahasa Indonesia Dewasa ini dilatar belakangi oleh bahasa Indonesia yang menjadi jati diri atau identitas bangsa, serta berfungsi sebagai lambang kebangsaan dan pemersatu bangsa. Indonesia juga merupakan negara yang beraneka ragam suku, adat, serta budayanya. Setiap suku di Indonesia memiliki adat dan budayanya yang berbeda, termasuk caranya yang berbahasa. Indonesia memiliki lebih dari 700 bahasa yang berbeda dan dapat menjadi kendala untuk berkomunikasi antar masyarakat yang lainnya. Maka dari itu, perlu adanya suatu bahasa yang dapat menjadi penghubung antar masyarakat satu dengan yang lainnya, yaitu bahasa Indonesia. Dewasa ini, penggunaan bahasa Indonesia mulai tergantikan dengan bahasa gaul. Bahasa gaul ini biasanya dipakai oleh sebagian anak muda di Indonesia. Adanya bahasa gaul juga diakibatkan dari pengaruh globalisasi yang mengubah pola berbahasa mereka menggunakan bahasa yang populer. Era ini merupakan tantangan besar bagi anak muda Indonesia untuk mempertahankan diri di tengah-tengah pergaulan antar bangsa yang semakin luas dan bebas. Bahkan, bahasa yang kita gunakan sehari-hari juga dapat berdampak pada perkembangan bahasa Indonesia saat ini. Maka dari itu, tujuan penulisan dari makalah ini atau makalah yang berjudul Bahasa Indonesia Dewasa ini adalah untuk membahas mengenai perkembangan bahasa Indonesia saat ini, baik di kalangan anak muda dan masyarakat luas. Adapun rumusan masalah yang mendasari pada pembuatan makalah ini, yaitu bagaimana perkembangan bahasa Indonesia pada dewasa ini. Adapun tujuan dari penulisan makalah ini untuk mengetahui bagaimana perkembangan bahasa Indonesia pada dewasa ini. Selanjutnya ada pembahasan mengenai bahasa Indonesia dewasa ini. Daerah ini mungkin penggunaan bahasa Indonesia akan menjadi perhatian baik bagi anak muda maupun dewasa. Keberadaan bahasa Indonesia makin lama makin pudar karena banyak orang Indonesia, terutama anak muda, kalangan pebisnis, atau bahkan pejabat menggunakan bahasa selain bahasa Indonesia, yaitu bahasa asing atau bahasa gaul. Sebenarnya penggunaan bahasa asing ini dikatakan sebagai sebuah ironi juga bagi bangsa Indonesia. Sebagian masyarakat dari Indonesia mungkin akan merasa bangga jika menggunakan bahasa asing daripada bahasa mereka sendiri, yaitu bahasa Indonesia. Masyarakat Indonesia sebagai pemakai bahasa Indonesia seharusnya bangga menggunakan bahasa Indonesia sebagai alat komunikasinya. Karena dengan bahasa ini kita dapat mengungkapkan apa yang kita rasakan atau apa yang kita pikirkan dengan sempurna kepada orang lain. Bangsa Indonesia juga seharusnya bangga dengan bahasa yang dapat mewakili perasaan atau pikirannya. Namun kenyataannya tidak seperti itu. Rasa bangga ini belum sepenuhnya tertanam di dalam diri orang Indonesia. Bahkan, mereka seolah-olah acuh atau tak acuh dengan apa yang terjadi dengan perkembangan bahasa ini. Terdapat beberapa fenomena negatif di Indonesia, diantaranya seperti banyaknya orang Indonesia yang lebih memperlihatkan mereka betapa bangganya mereka dengan kemahirannya menggunakan bahasa Inggris, dan banyak orang Indonesia yang tidak malu apabila tidak menguasai bahasa asing, dan tidak pernah merasa malu apabila tidak menguasai bahasa Indonesia. Banyak orang Indonesia juga yang menganggap remeh bahasa Indonesia serta tidak mau mempelajarinya karena mereka menganggap mereka sudah lahir di Indonesia dan pasti mereka akan fasih berbahasa Indonesia. Padahal kenyataannya tidak seperti itu. Di balik fenomena negatif tentunya terdapat hal positif penggunaan bahasa Indonesia di era ini. Di antaranya, bahasa Indonesia itu mulai dikenal oleh dunia internasional. Terbukti dengan beberapa universitas di luar negeri yang mulai mengadakan atau mempunyai fakultas sastra bahasa Indonesia, serta meningkatnya pengetahuan masyarakat internasional tentang bahasa Indonesia dan meningkatnya terjemahan buku ke dalam bahasa Indonesia. Selain itu juga terdapat penggunaan bahasa Indonesia yang semakin populer di kalangan remaja seperti munculnya banyak kosakata baru yang membuat eksistensi bahasa Indonesia kian menurun. Peran teknologi itu juga sangat berpengaruh terhadap persebaran bahasa populer di kalangan remaja ini yang mempunyai gaya berbahasa yang berbeda di masyarakat. Seperti fenomena yang sekarang,
munculnya bahasa alay, bahasa gaul, dan yang lainnya. Tidak dapat dipungkiri juga bahwa penyerapan bahasa Indonesia populer atau bahasa gaul di kalangan remaja ini menjadi tren dan menjadi bagian dari konformitas terhadap lingkungan. Sebenarnya, bahasa gaul di Indonesia itu sudah dikenal sejak tahun 1970. Bahasa ini awalnya dikenal dengan bahasa anak jalanan atau bahasa preman, karena biasanya hanya digunakan oleh para prokem atau para preman, sebagai kata sandi yang hanya dimengerti oleh kelompok mereka saja. Seperti contohnya sebutan untuk ayah dan ibu yang mereka sebut bonyok atau singkatan dari bokap dan nyokap. Muncul juga beberapa singkatan seperti OTW atau on the way, SMS, short message service, dan masih banyak lagi yang lainnya. Atau bahasa gaul lainnya seperti semangat menjadi cemungut, santai menjadi santuy, kata gemas menjadi gemoy, dan yuk menjadi kuy, dan masih banyak lagi. Lagi-lagi persepsi jika tidak menggunakan bahasa gaul maka orang-orang menjadi norak atau ketinggalan zaman. Perkembangan bahasa Indonesia sendiri juga sulit untuk dicegah karena bahasa Indonesia merupakan bahasa yang mudah berkembang. Bahasa gaul ini juga merupakan efek dari perkembangan bahasa Indonesia dari masa ke masa. Perubahan bahasa juga tidak dapat diamati sebab perubahan itu sudah menjadi sifat hakiki suatu bahasa dan berlangsung dalam waktu yang relatif lama. Tetapi perubahan bahasa Indonesia saat ini tidak seperti perubahan bahasa Indonesia yang dahulu yang memang berasal dari kata serapan. Akibatnya, yang awalnya fungsi bahasa Indonesia itu sebagai jati diri bangsa Indonesia, sekarang hanya dianggap sebagai bahasa yang penting nyambung dalam setiap komunikasi yang terjadi. Bahasa juga sering dianggap sebagai produk sosial atau budaya, bahkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kebudayaan itu sendiri. Sebagai produk sosial atau budaya, bahasa menjadi wadah aspirasi sosial dalam kegiatan masyarakat. Bahasa juga dapat dianggap sebagai cerminan dari zamannya. Artinya, bahasa dalam suatu masa tertentu mewadahi apa yang terjadi di dalam masyarakat. Oleh karena itu, kita sebagai masyarakat Indonesia, khususnya generasi muda, hendaknya menjaga bahasa Indonesia mulai dari sekarang, agar kita sebagai bangsa Indonesia tidak kehilangan identitas dan jati diri bangsa yang telah ditetapkan. Selalu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan kuasai bahasa asing untuk menjaga identitas dan jati diri bangsa. Selanjutnya di dalam makalah ini membahas mengenai bab 3 yaitu penutup yang berisi kesimpulan dan saran. Adapun kesimpulan yang dipaparkan oleh penulis yaitu mengenai perkembangan bahasa Indonesia yang sangat erat kaitannya dengan diksi yang dipakai dalam berkomunikasi sehari-hari. Pilihan kata yang tepat dan selaras sangat diperlukan untuk menyampaikan gagasan ke semua orang, baik itu yang lebih tua ataupun muda usianya dari kita. Dalam perkembangannya, banyak sekali kata-kata gaul yang sering diucapkan oleh anak-anak muda yang memiliki arti baik ataupun yang kurang baik. Perkembangan bahasa dari tahun ke tahunnya juga sangat sulit untuk dicegah, apalagi bahasa Indonesia merupakan bahasa yang sangat mudah berkembang. Sebagai kaum muda, sudah seharusnya kita dapat menempatkan diri menggunakan bahasa yang baik dan benar sesuai dengan tempatnya masing-masing. Maka dari itu, tidak ada salahnya menggunakan bahasa gaul, terutama di kalangan anak muda. Yang terpenting, kita harus tahu kapan waktunya menggunakan bahasa gaul dan bahasa baku serta bahasa yang sopan. Adapun saran yang dipaparkan oleh penulis, yaitu sebagai warga negara Indonesia yang tidak ingin kehilangan identitas negaranya, hendaknya kita perlu melestarikan bahasa Indonesia yang baik dan benar sesuai dengan kaidahnya, dengan sering menggunakan bahasa Indonesia dalam kehidupan sehari-hari, baik itu di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan kerja, dan masyarakat. Selalu utamakan bahasa Indonesia, lestarikan bahasa daerah, dan tidak lupa untuk menguasai bahasa asing. Sekian dari saya mengenai pemaparan hasil analisis karya tulis ilmiah yang berjudul Bahasa Indonesia Dewasa ini. Semoga bermanfaat dan terima kasih.